Nama saya Arif Darmawan, saya di Pusdatin Kemendikbud. Dulu namanya Pustekom, Bapak Ibu. Di awal tahun mulai berganti nama menjadi Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bicarakan sekarang adalah tentang media video pembelajaran. Ini memang pertanyaan besarnya sebelumnya, ada apa sih dengan media video itu? Kenapa sekarang begitu hebohnya orang membicarakan tentang media video? Dulu perasaan nggak seheboh sekarang ya. Kita coba kupas. Berawalnya dari sini, dari quote atau nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah memberikan nasihat. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Dan hal ini sangat sesuai dan sinergi dengan kondisi sekarang. Para ahli sekarang pun mulai membagi generasi-generasi yang ada di baik lingkungan pendidikan maupun bukan ya. Sepertinya ini enggak berlaku umum ini. Jadi di sini intinya adalah beda generasi itu beda karakter. Dan itu berbedanya ya antar zaman tersebut. Di sini yang paling utama mempengaruhi untuk perbedaan generasi ini adalah dari sisi perkembangan teknologi. Pembagian generasi biasanya berdasarkan rentang tahun kelahiran, namun rentang tahun ini didefinisikan berbeda-beda menurut sejumlah pakar, namun perbedaan itu pun sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi kesepakatan itu bukan sebuah kesepakatan yang sama persis, tapi ada sedikit perbedaannya. Misalnya di sini ada generasi yang usianya di atas 71, kemudian ada baby boomers antara 52 sampai 70, generasi X 37 sampai 51, generasi Y 22 sampai 36, generasi Z 7 sampai 21, dan generasi Alpha ini adalah usia di bawah 7 tahun. Saya lihat sih Bapak Ibu di sini mewakili beberapa generasi nih ya Pak. Beberapa generasi yang diwakili di sini. Di sini sangat terlihat bagaimana gap antar generasi tersebut. Hubungannya dengan video adalah dari karakter dari generasi itu sendiri. Itu yang berhubungan dengan video pembelajaran yang sedang kita bahas sekarang. Di mana pada anak generasi Z, sebagian besar sekarang kita anak didik kita SMP ini generasi Z ya, coba kita lihat. Generasi Z antara 7 sampai 21, sehingga anak didik Bapak Ibu sekalian kita terutama yang jenjang SMP ya di generasi tersebut, di mana generasi tersebut beberapa karakter yang terlihat mereka lebih menyukai format audiovisual, kemudian mudah memahami hal-hal konkret. Ini sejajar dengan sinergi dengan kelebihan video pembelajaran di mana formatnya adalah audiovisual, kemudian memperjelas hal abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik. Dari abstrak itu akan terlihat menjadi konkret atau realistik dengan bantuan video tersebut. Kemudian menggambarkan peristiwa-peristiwa yang secara realistik dalam waktu yang cepat. Misalnya pertumbuhan pohon itu bisa, atau perkembangan makhluk hidup itu bisa digambarkan dalam waktu yang cepat, dari anak kecil menjadi dewasa, menjadi sudah berusia tua. Nah itu akan bisa dipercepat dengan ditunjukkan dengan media video ini secara konkret akan terlihat. Begitu juga tumbuhan dari dia masih benih sampai dia nanti tumbuh, ada batang, daun, dan kemudian bisa dipanen, ada buahnya, itu juga sama. Itu akan bisa dipercepat. Kemudian
anak generasi Z ini kita lihat bahwa mereka itu sangat bergantung pada teknologi. Dan ini juga sinergi dengan kelebihan video pembelajaran, di mana video itu dapat diakses, dapat di-share ke media sosial, smartphone, hingga dapat diputar berulang kali. Kemudian mengatasi jarak dan waktu. Ini salah satu tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Cecep. Berbagai aplikasi tadi, ada PowerPoint, terutama PowerPoint ya Bapak Ibu, yang tadi jawaban paling banyak adalah PowerPoint saya lihat. Nah itu kalau kita ingin lebih luas lagi untuk menyampaikan pesan atau informasi di PowerPoint tersebut, dapat kita ubah menjadi format video. Karena di sini salah satu kelebihan video adalah di situ dapat di-share di berbagai perangkat, dapat diputar, yang pemutaran untuk media video itu sangat familiar, bahkan anak kecil pun tidak akan bingung gitu, tinggal playback dari video yang sudah di-share tersebut, dapat diakses di mana saja. Dan yang memang kita lihat terutama adalah awal revolusi ini sangat terlihat dengan adanya YouTube. Dari situlah awalnya anak-anak kecil pun sudah familiar. Berbeda halnya dengan kita, misalnya PowerPoint yang kita share menjadi format, kita share dalam bentuk PowerPoint, mau tidak mau konten tersebut harus dibuka atau diakses menggunakan aplikasi PowerPoint juga, di mana nggak semua orang akan bisa menginstal aplikasi, mendapatkan aplikasi tersebut, PowerPoint, atau kalau kita lihat ke atas sih di bawah naungan Microsoft Office ya kalau PowerPoint itu ya, dan tidak semua orang familiar dengan hal itu. Berbeda dengan kalau kita minta anak didik kita membuka YouTube, pasti mereka akan, tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, pasti tahu, atau dibuka atau diminta membuka media sosial. Nah disitulah kesempatan kita untuk menyesuaikan dengan menggunakan format video pembelajaran. Kita coba presentasi yang kita buat, kita jadikan format video dan kita share. Kemudian cara belajar berikutnya untuk anak generasi Z adalah aktif belajar sendiri atau mencari tahu. Di sini juga sinergi dengan kelebihan video pembelajaran, mengembangkan pikiran, pendapat, imajinasi siswa. Komparasi ini dan sinergi ini merupakan hasil penelitian dari, saya kutip dari Denisa Alfiani dan kawan-kawan, hasil penelitian mereka. Kemudian kita lihat kekurangan media video zaman dulu ya, biaya produksi mahal. Tadi kelebihan sudah kita bicarakan. Kemudian kekurangannya selain itu proses pembuatan sulit, perlu alat khusus dalam produksi maupun penggunaannya. Ini adalah alat produksi zaman dahulu kala, memang mahal. Proses pembuatannya juga pasti sulit. Ini adalah alat editing di Nah, yang ini adalah alat editing, perangkat editing. Yang ini sudah lumayan di zamannya, bukan nggak terlalu lama ya, tapi masih terlihat memerlukan berbagai perangkat yang rumit, karena ini memang masih percampuran antara analog dan digital. Di sini masih menggunakan kaset, masih analog, tapi pengolahannya sudah menggunakan digital. Nah, kekurangan media video ini di zaman sekarang sudah tidak ada lagi kekurangan ini, sudah bisa diantisipasi dengan perkembangan teknologi. Semua ini bisa dilakukan cukup dengan menggunakan satu gadget yang tiap hari Bapak Ibu bawa. Namanya smartphone. Bapak Ibu kalau ketinggalan ini pasti akan lebih bingung daripada ketinggalan dompet gitu ya. Kita ketinggalan dompet masih bisa menunda-nunda untuk mengambilnya, tapi kalau ketinggalan handphone pasti sudah bingung. Kemudian selanjutnya setelah melihat kondisi bagaimana kelebihan media video, kemudian dari situ juga terlihat kelemahan dari media video sendiri itu juga sudah di era sekarang, di zaman sekarang itu sudah nggak ada, sudah ditutup dengan perkembangan teknologi. Sekarang kita bicarakan adalah tentang durasi.
Mengapa durasi pendek? Kalau kita lihat, Bapak Ibu pasti sering perhatikan, didik kita pasti akan lebih suka dengan durasi pendek. Di situ ada beberapa sumber dari penelitian dari luar negeri, ini penelitiannya itu antara 3 sampai 6 menit durasi yang banyak dipilih oleh audiens. Kemudian ada lagi alasannya, yaitu kebutuhan akan aneka sumber belajar atau learning object. Di sini memang sumber belajar itu tidak hanya video gitu, jadi memang akan variasi, sehingga kalau kita durasinya terlalu panjang ya sumber belajar yang lain itu akan melengkapi, saling melengkapi. Kemudian daya konsentrasi di sini seperti yang Bapak Ibu alami sekarang ya, kalau sedang mengajar daring menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet gitu secara sinkronus. Bapak Ibu sekarang di masa pandemi ini kan pasti mau nggak mau, suka tidak suka harus menggunakan itu. Kita lihat bagaimana anak-anak, kita lihat banyak beredar sekarang meme di medsos itu, bagaimana anak-anak di menit pertama memperhatikan dengan sangat konsentrasi gitu ya, dengan sangat konsen. Menit ke-5 sudah mulai resah, menit ke-9 posisinya udah nggak jelas, sudah di atas kursi, sudah geser kursinya. Nah seperti itu, memang itu adalah dari konsentrasi yang pas itu dengan menyimak video yang durasi pendek saja. Kemudian efektivitas konten, dengan durasi yang pendek diharapkan akan lebih efektif. Format media adalah multi platform dan masih banyak alasan yang lain lagi. Mengutip dari laman Minimeters bahwa durasi rata-rata 10 video terpopuler itu 4 menit 20 detik. Yang beredar di YouTube ya, di sini ya, di YouTube terutama. Video populer terlama itu berdurasi 9 menit 15 detik. Jadi ini data diperoleh, dicek di YouTube, memang durasinya pendek. Kemudian mengutip dari laman Comscore, bulan Januari 2019, durasi rata-rata video online berada di angka 4,4 menit. Kemudian mengutip dari laman mind.com, video berdurasi 2-10 menit punya jumlah viewer yang cukup konsisten. Semakin memperkuat. Dan di sini konsep learning object. Kalau kita bandingkan atau kita buat sebuah pemisalan gitu ya, unsur terkecil suatu zat. Nah di sini adalah kita lihat unsur terkecil materi ajar. Seperti ini perbandingannya untuk lebih mudah menangkapnya. Kemudian unsur terkecil suatu zat itu ada di situ atom. Nah di situ unsur terkecil materi ajar itu dinamakan learning object. Para ahli menamakannya learning object. Kemudian di dalam atom itu ada elektron, neutron, proton. Di learning object ini sendiri juga persyaratannya ada tujuannya di situ, ada materinya, kemudian ada tesnya atau assessmentnya. Meskipun itu adalah unsur terkecil materi ajar, tapi di situ ada beberapa komponen yang harus diperhatikan: tujuan, materi, dan tes atau assessment. Mengutip dari Pak Wes, memetakan learning object, ini adalah contohnya dari mata pelajaran A, standar kompetensi 1, standar kompetensi 2, standar kompetensi 3, akan turun lagi ke kompetensi dasar 1, 2, 3, turun lagi ke indikator 1, indikator 2, indikator 3, dan akhirnya turun lagi ke learning object 1, learning object 2, learning object 3, dan seterusnya. Sehingga di sini kalau Bapak Ibu bisa diibaratkan seperti Lego ya, sehingga bisa diibaratkan itu seperti Lego, sehingga learning object tadi apabila digabung-gabungkan akan membuat sebuah bagian yang utuh, akhirnya akan menjadi bagian yang utuh. Ini dari Pak Wes. Kemudian format sajian video pembelajaran, di sini ada banyak format sajian. Ini disebut talking head atau lecturing kalau para ahli bilang, di mana di situ ada seorang guru atau narasumber
dengan menyampaikan materi-materi seperti sedang mengajar, seperti sedang berhadapan dengan siswanya. Dia mengajar, ada materi yang tampil, si narasumber langsung berhadapan dengan siswa atau audiens yang menonton video tersebut. Berikutnya adalah, ini belum ada kesepakatan resmi dari para ahli sih kalau saya lihat, diistilahkan screencast gitu ya. Screencast itu kan sebenarnya screen atau yang ada di layar komputer itu kita rekam gitu, screencast. Di sini ada Bapak Ibu nanti di PowerPoint bisa membuat seperti ini, presentasinya ditampilkan, tapi ada tampil video Bapak Ibu narasumber sedang menjelaskan. Adalah screencast. Kemudian ada lagi di sini adalah format talk show. Format talk show ini ada tanya jawab di situ, tapi ini biasanya sih akan memerlukan effort yang lebih ya dalam proses pembuatannya. Kemudian apalagi yang ini format drama pendidikan gitu ya. Drama di dalamnya ada, di dalam drama ini adalah video pembelajaran gitu. Itu akan memerlukan effort yang lebih lagi. Dan tadi sudah diinformasikan oleh Pak Cecep apa saja komponen-komponen yang harus ada yang bisa menjadikan video tersebut dinamakan video pembelajaran, sudah diinformasikan. Nah, di sini adalah tools aplikasi, ada banyak tools aplikasi Bapak Ibu untuk memproduksi video pembelajaran tersebut. Di sini Bapak Ibu yang sudah gunakan, yang sangat familiar adalah PowerPoint. Meskipun masing-masing aplikasi ini nanti ada kelemahan dan kelebihannya Bapak Ibu ya. PowerPoint ini lebih membuat video pembelajaran dengan format sajian screencast tadi. Ada juga PowerSoft, kemudian Screencast-O-Matic, kemudian Bandicam. Ini sama, ini akan lebih untuk membuat format video pembelajaran, format sajian video pembelajaran yang screencast tadi itu sangat support itu. Dan di sini Bapak Ibu semua aplikasi ini yang saya sebutkan barusan ini kan berbayar Bapak Ibu ya sebenarnya. Meskipun meskipun beberapa aplikasi menyediakan versi free-nya, PowerSoft, Screencast, Bandicam ini ada versi free-nya, dan itu memang ada sedikit batasan-batasan yang memang dibuat oleh pembuat aplikasinya, bahwa misalnya bisa merekam 15 menit, misalnya seperti itu. Kemudian kalau versi free pastinya ada watermark gitu, ada watermark tulisan PowerSoft atau Bandicam. Watermarknya nggak bisa hilang ya, kecuali kalau kita membayar menjadi versi berbayar. Kemudian untuk membuat format sajian video pembelajaran yang berbeda lagi bisa menggunakan KineMaster. Beberapa format sajian bisa digunakan menggunakan format sajian tadi itu yang halaman sebelumnya. Itu format sajian yang berbentuk lecturing, seperti lecturing tadi, dan format sajian yang lain drama, talk show itu bisa. KineMaster ini untuk mobile, untuk Play Store, di App Store itu ada, dan ini ada versi, ini berbayar tapi ada versi free-nya yang tadi itu seperti yang tadi saya informasikan, ada watermark-nya. Tadi saya lihat Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan di menti.com tadi, dari Pak Cecep tadi, tanggapan Bapak Ibu ada. Camtasia ini untuk lebih video editor dengan menggunakan laptop atau PC Windows, basic Windows bisa. Kemudian ada satu ini yang benar-benar gratis Bapak Ibu, open source ini, namanya Open Source Video Editor. Silahkan nanti di download. Ini benar-benar gratis, digunakan untuk editing di laptop berbasis Windows. Awalnya ini dari Linux, dulunya dari berbasis Linux, kemudian mulai dikembangkan menjadi bisa di under Windows. Saya kurang tahu apakah bisa menggunakan Macintosh.
saya belum cek. Tapi benar-benar free Bapak Ibu nih, open source video editor, dan di sini bisa banyak fitur-fitur, sampai dengan ada fitur chroma key di sini yang mengubah layar green screen menjadi background yang kita inginkan, itu ternyata bisa juga. Kemudian kita coba di sini masuk ke dalam yang utama yang akan kita bahas, yang kita perlukan adalah screencast menggunakan PowerPoint. Di sini tadi screencast sudah sedikit saya informasikan, rekaman pada layar komputer multimedia yang ada presentasi PPT-nya, ada Bapak Ibu yang sedang menyampaikan materi. Persiapannya tentunya materi berupa file PowerPoint. Kemudian ada headset, earphone, tapi laptop kita sekarang sudah support, sudah ada webcamnya bahkan. Dan jangan lupa disiapkan narasinya. Ada pembukaan, penutup, kesimpulan, penjelasan di setiap slide-nya. Kemudian tipsnya adalah kita membuat pointer atau narasi, topik singkat, durasi pendek, seperti yang sudah saya informasikan di awal. Senyum, rileks, jangan tegang, penting itu. Sapaan umum, hindari sapaan waktu, karena kita tidak tahu kapan anak didik kita akan menontonnya itu. Kalau sudah masuk ke internet, kita nggak akan tahu, orang bisa nontonnya di tengah malam, di pagi, siang, sore, jadi hindari sapaan waktu, hindari saja itu. Kita pakai sapaan yang umum. Mata lebih banyak fokus ke kamera, jangan melihat ke kiri atau ke kanan. Karena kamera itulah yang sedang menonton kita itu, ya webcam kita itulah anak didik kita. Kalau kita ingin menempatkan diri seperti itu. Jadi kita harus melihat ke kamera atau webcam. Caranya untuk mengekspor itu sangat mudah Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu create video, ekspor dulu, file export, kemudian create a video, kemudian pilih di sini record time and narration, pilih format videonya. Kalau menurut saya sih dengan format H.720 itu sudah sangat memenuhi, sudah jelas. Tapi kalau Bapak Ibu ingin diekspor menjadi 1280 itu akan lebih bagus lagi, tapi kan konsekuensinya memang storage-nya harus lebih besar. Kalau kita unggah ke YouTube atau ke internet pun juga akan lebih besar juga, diperlukan bandwidth dan pendukung lainnya. Pilih recording timings and narration, kemudian akan terlihat seperti ini. Ya, akan terlihat ini. Saya perbesar coba. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya tampil di sini, terlihat di webcam saya, dan saya cukup menjelaskan, menyampaikan narasi yang sudah saya siapkan, PowerPoint slide per slide saya jalankan, jadilah video nanti. Cukup awalnya jangan lupa tombol record dulu, pencet tombol record. Di sini ada tombol record, stop, replay. Kemudian di sini bisa, kalau kita nggak ingin menggunakan webcam ya kita matikan saja webcamnya. Kemudian di sini ada apa yang kita lakukan menggunakan pen juga akan ikut rekam di situ. Dan kita sedang menjelaskan sambil menggunakan pen, itu akan turut rekam. Kemudian tidak hal yang sangat penting juga Bapak Ibu, selain bagaimana membuat, juga bagaimana memanfaatkan video dalam pembelajaran tersebut. Kalau video sudah ada, bagaimana cara memanfaatkannya? Kalau menurut Munadi menyatakan, pertama kali secara umum adalah video harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian guru harus mengenal terlebih dahulu program video yang tersedia tersebut, harus menonton terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja manfaatnya untuk pembelajaran. Sudah tepatkah video yang dipilih itu dengan materi yang akan disampaikan kepada siswanya. Kemudian setelah jangan sampai di dalamnya juga nanti ada adegan-adegan yang tidak bagus untuk anak-anak, ada disturbing picture misalnya, ada kalimat-kalimat yang nggak tepat gitu kan, yang tidak boleh harusnya anak-anak mendengarkan kalimat itu, yang di luar, yang tidak mendidik lah. Itu kita sebagai guru sangat konsen dan bertanggung jawab untuk hal itu. Kita harus benar-benar memastikan video itu memang video pembelajaran yang sesuai, di dalamnya tidak ada konten-konten yang melenceng. Sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi.
yang sebenarnya juga harus disiapkan. Di sini siswa melatih diri untuk mencari pemecahan masalah, membuat dan menjawab pertanyaan. Dan juga diharapkan sih Bapak Ibu juga membuat semacam lembar kerja ya. Jadi lembar kerja itu menjadi acuan nanti anak didik kita menonton video dan juga mengerjakan lembar kerja sehingga akan tercapailah tujuannya. Kemudian ada kalanya program video tertentu itu diputar 2 kali atau lebih untuk memperhatikan beberapa aspek tertentu. Perlu adanya pengulangan itu diperlukan untuk terutama untuk konten-konten materi tertentu ya yang memang memerlukan pengulangan. Kemudian ini dia agar siswa tidak memandang program video sebagai media hiburan belaka, sebelumnya perlu ditugaskan untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu. Ini bisa kita buat menggunakan lembar kerja tadi, sehingga siswa menonton itu sudah terinformasikan di pikiran mereka nggak hanya sekedar menonton gitu. Mereka ini bukan hanya hiburan, bukan seperti menonton film, berbeda gitu. Setelah itu sesudah itu dapat dites berapa banyakkah yang dapat mereka tangkap dari program video tersebut. Nah, Bapak Ibu untuk memastikan terutama tadi poin B yang tadi saya informasikan, sebenarnya Pusdatin Kemendikbud akan sangat membantu Bapak Ibu dalam menentukan video-video yang memang layak tayang, yang tidak mengandung unsur yang tidak diinginkan, yang sesuai dengan pembelajaran dan dipastikan kebenarannya. Itu Portal Rumah Belajar telah salah satu produk layanan Pusdatin Kemendikbud yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Di situ ada fitur sumber belajar, di situ di dalamnya ada berbagai video pembelajaran dan Bapak Ibu diharapkan akan membuat video bisa di-share juga di situ di fitur tersebut. Ini Bapak Ibu silahkan diunggah karyanya. Kalau nanti sudah ada karyanya diunggah ke Rumah Belajar, ke fitur sumber belajar. Mudah-mudahan akan lebih bermanfaat buat khalayak yang lebih luas lagi. Ya, sudah jam 3 lebih 1 menit. Mohon maaf agak kelewat waktunya. Ya, Ibu Emi masih ada waktukah atau? Ya, tidak apa-apa, dilanjutkan saja, Pak Arief. Ya, masih. Saya cuma ingin menginformasikan sih untuk membuka Rumah tidak Belajar apa-apa, ya. Dilanjutkan. Saya tunjukkan. Karena memang ini lebih banyak ya. Ya, dilanjut saja Pak. Siap Ibu. Ya, izin share Bapak Ibu, saya tunjukkan. Di belajar.kemdikbud.go.id Bapak Ibu, di sini ada ini fitur terbaru nih, langsung muncul fitur terbaru namanya EduGame. Ini baru kemarin, belum lama ini launching, mungkin baru seminggu yang lalu. Di sini silahkan dicoba nanti Bapak Ibu ya. Memang untuk EduGame ini belum banyak, kontennya baru 13 game yang ada, tapi di situ mudah-mudahan nanti akan terus bertambah. Tadi yang saya informasikan, fiturnya ada banyak di Portal Rumah Belajar. Salah satunya adalah sumber belajar. Bapak Ibu silahkan dilihat. Ini berbagai video pembelajaran ada di sini. Bapak Ibu bisa memanfaatkan, menonton video-video tersebut, dicari yang paling sesuai, kemudian disampaikan kepada siswanya sesuai materi yang dibutuhkan. Cukup mirip-mirip YouTube Bapak Ibu ya, pasti sudah familiar. Kita cukup tonton seperti ini. Tadi ini banyak juga kontribusi dari Duta Rumah Belajar. Kalau untuk menonton tidak perlu login Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu akan mendownload itu memang diperlukan login atau untuk membagikan. Harapannya sih memang supaya datanya tercatat Bapak Ibu. Login bisa menggunakan akun Google atau bisa juga menggunakan NUPTK. Menggunakan akun Google tinggal klik, masukkan Gmail-nya. Ini saya otomatis.
Tapi kalau Bapak Ibu yang belum pernah masuk, pasti cuman mengisi password Gmail-nya aja, nanti akan masuk dan kita bisa nge-download ini videonya. Lihat seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu terkait ini saya tunjukkan saja ya tutorialnya sebentar. Ini salah dari Duta Rumah Belajar ini yang membuat tutorialnya. Nanti boleh di-share nanti ke teman-teman panitia. Jadi login di sumber belajar, bisa klik login. Kalau belum punya NUPTK, masuk pilih Google, masukkan akunnya, kemudian masukkan password Google-nya, Gmail maksudnya ya. Sudah akan terdaftar. Di sini terlihat Bapak Ibu nanti akan ada di atas ini namanya. Berarti kalau udah seperti ini Bapak Ibu bisa mengunduh video dan mengunggah video. Ini adalah cara apabila menggunakan NUPTK, klik buat akun. Ini cara login yang kedua ya. Kemudian pilih sebagai guru, di sini pilih sebagai guru. Nanti masukkan NUPTK-nya. Nah, secara otomatis klik search ini dulu, tombol search ini secara otomatis nanti akan keluar namanya. Nama akan keluar. Bapak Ibu tinggal nama depan nama belakang keluar nih ya, tinggal memasukkan emailnya, masukkan saja Gmail-nya supaya nanti kalau login dengan pakai Gmail akan sinkron. Masukkan kata sandinya, klik saya bukan robot, daftar. Untuk siswa juga sama, hampir mirip. Kalau siswa tentunya memasukkan NISN. Untuk mencari materi cukup klik ikon tanda searching ini, kemudian cari saja materi, tekan enter, ketik materi yang diperlukan, misalnya diferensiasi sosial, klik enter. Akan ketemulah kontennya. Akan ditampilkan konten-konten yang ada hubungannya dengan yang dicari oleh Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita play, sudah bisa dimanfaatkan. Untuk mengunduhnya, tadi sudah saya tunjukkan, klik download. Karena ini sudah login otomatis, langsung download. Untuk mengunggah adalah seperti ini. Nanti Bapak Ibu di sebelah kiri ada tambah konten. Silakan klik tambah konten. Ada more menu di samping sumber belajar, tulisan sumber belajar. Tambah konten, kemudian di sini mengisi beberapa hal, beberapa kolom, nama kontennya apa, kemudian diisi juga kelas berapa, jenjangnya apa, mata pelajarannya apa, kemudian kata kunci, atau nanti kalau seperti di YouTube, keyword gitu ya, atau tag. Jadi orang akan mencari sesuatu, kata-kata itulah akan menjadi acuan yang ditulis di sini, ini akan menjadi acuan untuk konten ini ditampilkan. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi di sini, ya tidak akan ikut keluar. Misalnya mencari sosiologi, video ini nggak akan keluar kalau tidak kita tulis sosiologi dalam teksnya. Gitu. Mestinya seperti itu. Tinggal ada indikatornya, dimasukkan indikatornya, kemudian keterangannya, misalnya ini materi diversi sosial, kelas 9 SMA, program peminatan SMS, jenis konten, pilihlah yang video. Di sini maksimal ukuran filenya 500 MB. Kemudian tinggal klik unggah, otomatis akan diarahkan kepada folder yang ada di dalam komputer kita. Cari lokasi filenya, klik open. Kemudian proses unggah video berlangsung. Ini tentunya sesuai dengan lamanya. Proses upload ini akan sesuai dengan besarnya ukuran file, dengan spesifikasi hardware PC atau laptop yang digunakan, dan juga dengan tentunya jaringan internet yang sedia di situ. Kemudian bisa kita pilih thumbnailnya atau tampilannya, tampilan gambarnya apabila Bapak Ibu
ingin tampil yang mana sih gitu, supaya orang kalau membuka file ini akan terlihat pertama itu adalah gambar yang dimaksud. Kita atur di waktu di menit atau detik keberapa, tinggal klik simpan. Nah, gambar di detik ke situ itulah, di detik yang kita pilih itulah yang akan tampil di tampilan awal. Kemudian klik simpan. Namun Bapak Ibu tentunya konten tersebut nanti menunggu hasil verifikasi dari pengkaji materi dan pengkaji media. Seperti yang kami sampaikan, pengkaji materi ini tentunya adalah Bapak Ibu guru atau dosen atau praktisi yang sesuai dengan bidangnya. Bapak Ibu mengunggah materi tentang teknologi, Pusdatin akan bekerja sama juga dengan rekan-rekan praktisi pendidikan, dosen guru di bidang biologi juga lah yang akan mereview video tersebut. Sehingga kalau ada materi yang salah, tentunya akan diminta untuk diperbaikin. Dan ada lagi pengkaji media. Pengkaji media biasanya seperti saya, pengembang teknologi pembelajaran, itu akan melihat apakah media yang digunakan sudah sesuai, apakah tulisannya sudah terbaca, apakah warnanya sudah kontras, seperti tadi yang Pak Cecep sampaikan, bagaimana. Sama sih, prinsipnya sama, intinya adalah supaya benar-benar penonton itu melihat video itu memang sudah bisa jelas dan bisa nyaman dan lebih menarik gitu ya, sehingga harapannya akan mengurangi sedikit tugas Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Kalau memang ingin menyampaikan materi video pembelajaran kepada siswanya, harus dipastikan video itu memang isinya benar. Video di dalamnya itu materinya memang benar, tidak salah. Misalnya kalau contoh ya, misalnya ayam itu berkembang biak melalui bertelur gitu kan, itu sudah tepat. Tapi kalau sampai ada sebuah video yang menyatakan ayam itu berkembang biaknya bukan bertelur dengan cara lain, nah tentunya itu adalah materi yang salah. Nah itu sudah dibantu oleh teman-teman tim pengkaji materi, khususnya yang ada video yang ada di sumber belajar portal rumah belajar, dipastikan itu tidak akan terjadi gitu, sehingga itu akan mengurangi sedikit tugas Bapak Ibu. Dan juga dipastikan di dalamnya tidak ada pornografi gitu kan, tidak ada disturbing picture, tidak ada adegan-adegan yang tidak mendidik. Nah itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka sekarang, Bapak Ibu memberikan tugas kepada anak-anaknya, bukalah YouTube, carilah video tentang perkembangbiakan manusia, carilah video tentang misalnya video tentang terutama yang biologi ya, itu bisa kemana-mana itu nanti dapatnya itu. Sehingga memang kita harus, Bapak Ibu harus mengarahkan lebih spesifik lagi. Tentunya portal rumah belajar diharapkan akan membantu itu Bapak Ibu ya. Kemudian masih ada waktu berapa menit Ibu Emi? 5 menit Pak untuk sesi penyampaian materi. 5 menit lagi. 5 menit. Saya tampilkan sedikit panduan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sedikit panduan pemanfaatan rumah belajar dari rumah, khususnya untuk sumber belajar, untuk fitur sumber belajar. Di sini fitur sumber belajar Bapak Ibu tentunya tadi sudah saya tunjukkan. Ini intinya adalah OER, kalau sekarang kerennya namanya adalah OER, Open Educational Resources, sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh siapa aja. Di sini sumber pembelajaran terbuka artinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini, bisa mengutip ini di dalam videonya, bisa membuat insert, bisa sumber-sumber di materi di sumber belajar ini bisa digunakan, dimodifikasi bebas. Tidak ada ketentuan harus berbayar, tidak, sama sekali malah tidak berbayar di sini dan free. Kemudian
Berbagai jenjang disediakan, variatif, isinya adalah video, audio, animasi, simulasi, dan sekarang ada gamenya, tapi di fitur tersendiri ya game tadi. Kemudian dapat dimanfaatkan secara online maupun offline. Kalau offline tentunya di-download terlebih dahulu. Dapat diakses melalui, nggak hanya dengan laptop, dengan smartphone, sekarang sudah ada di Play Store, silahkan di-download. Banyak sekali konten yang ada, tapi tentunya Bapak Ibu dimohon juga berpartisipasi kalau ingin videonya di video pembelajarannya supaya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dengan cakupan yang lebih luas lagi, silahkan. Langkah mengaksesnya jelas, buka browser tadi sudah saya tunjukkan, belajar.kemdikbud.go.id, kemudian klik sumber belajar. Nanti ini sudah saya tunjukkan ya, kita lihat saja pemanfaatannya. Nah, di sini beberapa tahapan. Pertama, setelah diakses sesuai dengan materi pembelajaran yang dimaksud, setelah dicari videonya ketemu, kemudian diunduhlah konten sumber belajar tersebut apabila akan dimanfaatkan secara offline. Kemudian guru memberikan link konten materi pembelajaran tersebut yang ada di fitur sumber belajar atau soft file, soft copy yang sudah diunduh, tergantung kondisi ini ya, sesuai dengan sarana ya. Kemudian bisa diinformasikan misalnya ke WA grup anak didik kita. Berikan linknya, diinformasikan di situ. Terutama di masa pandemi ya, di PTR kita nggak boleh ketemu tatap muka, tentunya melalui sarana teknologi. Yang paling familiar itu pasti WA grup. Kemudian guru memberikan LKPD ya istilahnya, lembar kerja peserta didik untuk mendukung aktivitas pembelajaran, sehingga tidak hanya linknya, tapi juga memberikan panduan juga kepada siswa-siswanya. Ada lembar kerja ini untuk membantu siswa supaya nanti dalam memanfaatkan video pembelajaran itu akan lebih mendapatkan manfaat yang sesuai dengan yang dimaksud oleh gurunya. Kemudian untuk daerah yang tidak terjangkau koneksi internet, guru dapat mencetak materi dari fitur sumber belajar untuk diberikan kepada peserta didik sebagai bahan ajar maupun penugasan mandiri di rumah. Peserta didik mengumpulkan dan mengolah informasi dari sumber belajar melalui diskusi, bisa supaya mengadakan diskusi kelompok atau bisa secara individu. Peserta didik menyelesaikan lembar kerja tadi dengan bimbingan dan arahan guru. Kemudian peserta didik menyajikan hasil aktivitas pembelajarannya melalui sarana yang tersedia. Ini bisa melalui WA group itu juga, atau kalau memungkinkan video conference akan lebih bagus lagi karena akan lebih terlihat bagaimana anak didik kita menyampaikan apa yang menjadi temuan mereka dari video tersebut. Bisa melalui IG, kira sekarang IG yang lebih ngetren dari Facebook kalau untuk generasi yang sekarang ya, generasi Z. Kemudian guru memberikan informasi tambahan, penguatan, koreksi terhadap hasil belajar yang disampaikan oleh peserta didik tadi. Diberikan informasi tambahan, kalau ada yang salah diluruskan, diberikan penguatan, yang dikoreksi kalau ada yang salah ya, diberikan penguatan. Kemudian guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Tentunya aktivitas pembelajaran tadi dalam menyaksikan video pembelajaran yang dipilih tadi. Ini masih nanti boleh sudah di-share, saya share sih dengan teman-teman panitia, Bapak Ibu bisa mendapatkan materinya bagaimana contoh pemanfaatannya ada di sini bagi peserta didik, bagi guru, peran aktivitas guru di sini, membuat RPP dengan memanfaatkan fitur sumber belajar, membuat lembar kerja, apa saja yang harus dilakukan guru ada di sini, berkomunikasi dengan orang tua tentunya. Aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan bersama peserta didik itu apa saja orang tua harus tahu gitu ya, supaya dikomunikasikan, penting itu terutama di masa pandemi ini. Kemudian yang perlu diperhatikan, guru juga memperhatikan fasilitas perangkat yang dimiliki peserta didik untuk mengakses sumber belajar. Kalau memang apakah memungkinkan perangkat-perangkat yang mereka miliki, bukan. Kemudian pemanfaatan sumber belajar disertai dengan pemberikan aktivitas.
Oke, ini sudah benar, menjalin komunikasi benar. Contoh RPP-nya Bapak Ibu bisa di scan barcode-nya, nanti akan tampil bagaimana RPP secara daring contohnya untuk mata pelajaran IPA nih kalau nggak salah. Kemudian RPP secara luar jaringan, luring, secara offline ya. Itu nanti bisa dilihat contohnya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta didik, tadi oleh guru, sekarang peserta didik. Kemudian peran aktivitas orang tua juga. Di sini diinformasikan bagaimana mereka diharapkan mendampingi, melakukan pengawasan, jangan sampai mereka mengaksesnya bukan fitur sumber belajar ya, tapi mengakses web yang lain yang tidak sesuai, yang nggak mendidik, itu memang harus diingatkan dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang.